Terima kasih Tuhan mau mendengar doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Waktunya kita mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Johnny Pandensolan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu Rahmat Bapa Bercahaya. Silahkan, John. Bapa bercahaya dari menara Tuhan, tapi pekerjaan kita menerangi labuhan. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari labuhan itu. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelap, yang mau cari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Amin. Silahkan, Johnny. Johnny akan membawakan kesaksian. Silahkan, John. Suara saya terdengar, Ita? Terdengar. Oke. Terdengar. Oke. Silahkan. Selamat pagi teman-teman Angkatan 80. Selamat pagi. Senang sekali pada pagi hari ini saya dikasih acara membawakan kesaksian. Padahal saya sudah sering khotbah di gereja, tapi kok pagi ini agak deg-degan gitu ya. Ya, pagi ini saya akan membawakan kesaksian, judulnya Hidup Sehat dengan Berolahraga. Jadi teman-teman semua, setelah kami berdua bersama istri ini tidak aktif lagi bekerja, istri sudah pensiun, kerja di perguruan Alpen Cilacap, pensiun sebagai kepala sekolah SD. Ya.
Saya sendiri juga sudah tidak aktif bekerja. Jadi kerjanya tadi oleh salah satu teman kita dikatakan sebagai pengacara, ya, pengangguran banyak acara. Ada bersyukur pada Tuhan, keluarga, anak, cucu, menantu dalam keadaan sehat-sehat, dan kami berdua bersama istri juga dalam keadaan sehat. Aktivitas kami sekarang bagaimana sesuai dengan hobi saya, olahraga. Saya juga melihat waktu dulu Unai pernah piknik ke Cirebon yang dipimpin oleh Joyce Takul kalau nggak salah, almarhum kalau nggak salah ya. Kita piknik ke Cirebon, saya melihat Serkuntarap di situ berenang, ya, berenang. Jadi itulah, saya juga hobi berenang, itulah yang membuat sehat. Istri pensiunan perguruan Advent Cilacap. Sekarang aktivitas saya sama istri sebagai instruktur senam, ya. Karena memang saya dan istri hobi olahraga. Dulu awalnya saya ketemu tulang rusuk ini sama-sama ngajar di Advent. Istri saya terus mengajar, udah pensiun kan, dia jadi guru indeks. Sementara waktu itu saya guru honor. Tapi nggak lama saya keluar bekerja di berbagai tempat, ikut kontraktor konstruksi di Kalimantan, Sulawesi, pernah di Irian Jaya, ya, Sumbawa, Cilacap. Paling banyak kerja Cilacap, di Cilacap itu banyak proyek dulu, ya. Nah, sekarang aktivitas dengan istri sebagai instruktur senam modern, line dance. Yang mana senam ini dulu pernah saya bawakan juga, mengajak teman-teman senam di mana? Ketika kita reuni di Puncak, kemudian reuni akbar di Unai, di Pilanya Lamro, teman-teman saya ajak senam. Nah, teman-teman, mengapa saya dan istri menjadi instruktur senam? Mulanya hanya kumpul teman-teman SMA di Cilacap, ya. Saya dan istri sama-sama alumni SMA Kristen Cilacap. Iseng-iseng senam bersama, ada 10 orang dengan alumni SMA Kristen Cilacap. Ketika senam, saya selalu video dan saya edit. Saya edit, hasil editan itu saya share ke anak buah yang 10 orang itu. Sama anak buah dijadikan status. Nah, sehingga banyak orang-orang di luar melihat status video yang dibuat oleh anak buah saya itu dan bertanya, ini senam di mana? Lalu diarahkan oleh anak buah ke tempat saya di komunitas senam saya yang bernama komunitas Rainbow, ya. Jadi teman-teman, akhirnya member saya komunitas senam ini bertambah banyak, yang saya beri nama Rainbow, ya. Dari awal 10 orang, sekarang ada 130 orang, ya, di mana di dalamnya banyak dari latar belakang yang berbeda, ya. Keadaan sosial yang berbeda, dari kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Latar belakang agama, kebanyakan Muslim. Teman-teman Kristen ada dari GKJ, GPIB, GKI, GSJA, dan sebagainya, ya. Ini foto-fotonya, ya. Ini sebenarnya cuma sebagian, ya. Jadi kami di sini tujuannya happy. Dan di dalam senam ini kita punya semboyan dan ini biasanya diteriakan saat selesai senam. Yaitu kalau selesai senam kita meneriakan Rainbow happy, Rainbow healthy, Rainbow smart. Artinya Rainbow itu bahagia, sehat, dan pintar, dan berpikiran positif, ya, berpikiran positif.
Jadi melalui komunitas 6 ini, di samping saya banyak teman ya, dari berbagai kalangan, juga bisa mengabarkan Injil, ya, terutama dalam kesehatan. Kebanyakan dari mereka sudah tahu tentang Advent, ya. Jadi yang penting di sini sambil menyelam minum air, punya komunitas, dan juga dapat berkat dari komunitas ini. Sampai sekarang masih berjalan. Nah, kemudian yang membuat saya bahagia ketika rencana UNAI mengadakan reuni akbar, ya, dan sudah berjalan tahun lalu, saya diundang oleh Saudara Tigor dan panitia Angkatan 80 untuk tampil di reuni akbar itu. Ya. Singkat cerita, setelah sampai di UNAI, di dalam reuni akbar itu, rencananya saya diminta oleh teman-teman untuk tampil bersama, senam di panggung, ya, pada acara Got Talent malam minggu. Saudari Lili mengatakan, John, nanti kita tampil sama teman-teman, tolong diajari. Tapi menjelang saat akan tampil, Jumat sore saya bilang sama Lili sama Tigor, Tigor, Lili jadi nggak kita latihan? Tapi Lili sama Tigor bilang, John, teman-teman kayaknya nggak siap. Kamu aja tampil berdua dengan istri, ya. Tadinya kalau tampil bareng-bareng nggak membuat saya grogi, ya, karena berdua saya grogi. Tapi akhirnya saya kuatkan mental, ya, untuk tampil berdua. Kita daftar di panitia dan bisa. Tetapi pada malam minggu itu, ketika menjelang tampil, kita lihat di kertas acara itu nama kita nggak ada, padahal sudah daftar. Kita ke belakang panggung menghubungi panitia, kami akan tampil, kenapa tidak ada namanya? Akhirnya dibuat di cantuman nama kami ada untuk tampil. Singkat cerita, setelah tampil mendapat sambutan yang luar biasa, ya, dari berbagai angkatan, ya, dari para tamu, dari dosen yang hadir. Saya merasa senang sekali. Dan yang lebih menyenangkan lagi, di dalam acara Got Talent itu yang diikuti 3 peserta, ya, dari trio Lady Sumba, ada juga dari angkatan berapa, 94 yang bermain sulap. Dan akhirnya kami yang mewakili angkatan 81, saya dengan istri menjadi juara 1 dan mendapat hadiah. Tetapi yang membuat saya senang bukan semata-mata dapat hadiah, mewakili angkatan 80, tetapi bisa bertemu dengan teman-teman, ya, di UNAI yang tadinya tidak kenal dengan angkatan lain. Setelah saya menang, ditegur oleh orang yang sebelumnya ketika bertemu tidak bertegur sapa. Dan setelah besok paginya, setelah kita menang lomba itu, ada orang yang tadi tidak nyapa bertemu, mereka memuji, oh hebat sekali tadi malam penampilannya. Jadi itulah teman-teman pengalaman ketika reuni akbar menjadi juara. Senang sekali. Jadi sampai sekarang komunitas senam saya masih berjalan, ya, dengan anggota 130 orang, ya. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pengalaman saya ini, yang mana di dalam hidup saya ini olahraga, musik sudah menjadi separuh jiwa. Saya tidak bisa hidup tanpa olahraga dan tanpa musik, ya. Jadi teman-teman, ajakan saya pada pagi hari ini, jangan lupa selalu ambil waktu untuk olahraga. Pada waktu saya bekerja di mana saja, di Kalimantan, di Sulawesi, di Irian, saya selalu ambil waktu untuk olahraga di tengah kesibukan. Jadi jangan katakan saya tidak ada waktu untuk olahraga. Ya, nanti saja kalau udah pensiun. Ya. Banyak teman-teman saya mengambil keputusan berolahraga kalau sudah pensiun. Tetapi setelah pensiun justru tidak bisa lagi berolahraga. Terserang penyakit diabetes, jantung, dan sebagainya. Ada yang tidak bisa ditebus di hari tua, yaitu olahraga. Mungkin kalau bertobat, ada teman-teman yang tidak pernah ke gereja, ketika ditanya,
kapan kamu ke gereja? Oh, nanti saja saya kalau udah pensiun. Ya mungkin bisa juga itu ya. Tetapi kan umur kita tidak tahu. Umur kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Ya masuk akal juga, bisa ya kalau dia bisa hidup sampai pensiun. Tetapi yang tidak bisa ditebus pada hari tua adalah olahraga. Seperti ranting, ketika kita tekuk masih muda dia bisa lentur. Tapi ranting atau cabang yang sudah tua ditekuk patah. Begitu juga olahraga. Kalau kita tunggu sampai hari tua, tidak bisa. Jadi ambillah waktu untuk olahraga. Jangan katakan saya sudah tua. Dengan olahraga ini saya merasa tidak pernah merasa tua, merasa selalu masih muda ya. Walaupun umur tambah, tetapi jiwa tetap muda ya. Perlunya olahraga supaya kita tidak ringkih di hari tua, sebentar-bentar sakit. Jadi puji syukur pada Tuhan di dalam usia tua ini bersama istri masih bisa melakukan kegiatan olahraga dan banyak komunitas ya. Selalu mencari kawan di dalam dengan modal bisa berolahraga, musik ya. Jadi kalau kita bisa sehat di usia 65 seperti saya ini, kita masih bisa melayani di gereja. Saya juga sekarang sama istri masih melayani di gereja. Sebagai penutup, di sini saya ambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 ya. Perlunya olahraga adalah menjaga tubuh kita supaya sehat. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan, melayani Tuhan kalau dalam kondisi tidak sehat? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 seperti tertera di layar. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Jadi kalau tubuh kita sehat, kita bisa selalu memuliakan Allah. Jadi teman-teman, tetaplah kita olah badani kita, di samping kita selalu mengolah. Pertemuan kita doa subuh ini adalah cara kita mengolah kerohanian kita, supaya kita tetap sehat kerohanian kita, berpikir sehat, ya. Dan kalau kita olahraga juga supaya sehat dan kita bisa melayani Tuhan. Itu saja yang bisa saya berikan di dalam kesaksian saya ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih kepada Johnny Pandensolan yang sudah mengajak kita hidup sehat dengan berolahraga. Dan terima kasih juga kepada lagu yang telah kita dengarkan tadi yang dibawakan oleh Palmer, Roy Mould, Arnold, dan Edison Sinorat. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan renungan motivasi yang akan dibawakan oleh Novri Langitan dengan judul Teladan dalam Pelayanan. Namun sebelumnya kita berkenan diri mendengarkan lagu Angkat Novri. Silakan host. Yesus dengar, Yesus datang. Yesus mendatang segera. Gunung dan lembah, hai siarkanlah, Yesus mau datang segera. Domba tersembunyi
Silakan Nofri. Terima kasih Ita. Shalom, selamat pagi sahabat senior dan junior Unai. Selamat sore Sur Kuntara, selamat pagi Sur AU Panjaitan. Selamat minggu bekerja bagi kita semua. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk saya menceritakan cerita dari Alkitab tentang kisah Nehemia membangun tembok Yerusalem. Pada zaman Ezra, ada orang Israel yang bernama Nehemia. Dia seorang juru minum Raja Artasasta. Sebagaimana orang dekat dengan raja, hidup nyaman dan terjamin di istana Susan, Persia. Sewaktu-waktu saudara Nehemia datang dari tanah Yudea dan menyampaikan kabar buruk, di mana keadaan orang-orang di kota Yerusalem sudah tidak aman lagi. Tembok dan pintu-pintu gerbang kota yang dihancurkan Babylon terbengkalai, belum diperbaiki lagi. Oleh sebab itu Nehemia sangat bersedih. Dia ingin ke Yerusalem untuk bantu saudara-saudaranya di sana. Jadi dia berdoa pada Tuhan agar dapat izin raja. Suatu hari raja melihat Nehemia yang sedang bersedih. Ia berkata, "Ada apa?" Nehemia menjawab, "Aku sedih karena kota saya Yerusalem belum lagi dibangun." Nehemia berdoa dalam hati dan meminta izin untuk pergi ke Yerusalem untuk membantu saudara-saudaranya membangun tembok kota tersebut. Akhirnya Raja Artasasta izinkan. Bahkan bukan hanya itu, Nehemia diangkat menjadi gubernur daerah Yehuda. Sesampainya di Yerusalem, Nehemia mengecek tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang kota Yerusalem yang sudah hancur. Lalu dia undang para imam dan pemimpin-pemimpin suku untuk berkumpul dan bersaksi tentang kemurahan Allah untuk dapat membangun kembali tembok Yerusalem. Setelah mendengar rencana visi misi dari Nehemia, mereka semua setuju untuk membangun tembok Yerusalem. Akan tetapi musuh yang mendengar rencana tersebut mengejek. Kalau ada rubah naik, tembok itu pasti roboh. Orang Israel tidak peduli dan terus membangun. Nehemia selalu berdoa pada Tuhan dengan pujian, pengakuan dosa, pengucapan syukur, dan permohonan. Sehingga tembok-tembok tersebut semakin tinggi dan semakin kuat. Lalu musuh mau menyerang dari segala arah. Ketika tahu rencana mereka, orang Israel ketakutan. Akan tetapi Nehemia membilang pada mereka, "Jangan takut, Tuhan berserta kita." Nehemia menyuruh orang berjaga untuk melindungi para pekerja agar musuh tidak dapat menyerang mereka. Tembok dan gerbang kota Yerusalem selesai hanya dalam waktu 52 hari setelah 152 tahun terbengkalai. Sahabat Unai semuanya, berikut ini kepribadian yang dimiliki Nehemia. Dia seorang juru minum raja, seorang yang dipercaya, hidup disiplin, hidup di lingkungan yang aman, nyaman, dan dia seorang yang pintar. Dia seorang yang tekun berdoa, di mana hal tersebut menunjukkan kerendahan hati dan selalu berserah pada Tuhan. Walau hidup nyaman, dia memiliki kerinduan untuk membangun tembok Yerusalem. Dia memiliki keberanian dan menghadapi bahaya, peduli dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain. Dia dapat memotivasi seluruh lapisan masyarakat penduduk kota Yerusalem yang terdiri dari suku-suku yang tidak gampang
dipersatukan seia sekata. Kekompakan, tekad, dan persatuan inilah yang menyebabkan seluruh musuh tidak berani untuk menyerang kota Yerusalem selama pembangunan tembok tersebut. Dia memiliki visi misi perencanaan yang baik dan tegas, dapat mengambil keputusan dengan cepat, jelas, dan realistis. Dengan sikap kepribadian seperti itulah Nehemia dapat membangun tembok dalam waktu yang singkat. Sahabat Unai semuanya, pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Nehemia adalah bahwa karakter keteladanan Nehemia merupakan kesaksian dan pelayanan yang digerakkan oleh belas kasih Allah, di mana ini dengan sendirinya menuntut kerendahan hati, kesediaan berkorban, pengosongan diri, penyangkalan diri, kerelaan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dengan cara demikian, Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem yang lama terbengkalai. Pada akhirnya, penduduk kota Yerusalem dapat hidup nyaman, tentram, tanpa ada gangguan dalam lindungan tembok Yerusalem. Kisah Nehemia tidak jauh berbeda dengan kisah pertemanan Unai, khususnya angkatan 80. Kami tiba di kampus ITKA pada pertengahan tahun 1980. Menjelang akhir tahun, kegelapan menimpa kampus hijau. Terjadi kerusuhan rasial di akhir semester. Banyak teman mahasiswa meninggalkan ITKA, pindah ke Klabat atau Unai, atau bahkan ke Amerika. Pada tahun berikutnya, ITKA berubah nama menjadi Unai. Padahal pemenang sayembara adalah nama UNABA, Universitas Advent Bandung. Namun sering diplesetkan menjadi Universitas Advent Batak, sehingga diganti nama menjadi Unai. Kesulitan air pada masa itu menjadi isu utama. Kepas air itulah semboyan yang sering berkumandang di asrama pria. Penolakan komandan kavaleri atas akses pipa semakin menyulitkan kehidupan kampus. Namun, atas campur tangan Tuhan, izin komandan kavaleri terbit setelah rombongan mahasiswa angkatan 80 dan 79 melakukan pagelaran heroik 17-an di aula kavaleri. Pada masa kami, jaket alma mater Unai itu berwarna biru gelap. Setelah lama meninggalkan kampus Unai, muncul kerinduan untuk berkumpul. Pada bulan September 2017, WhatsApp grup Unai 80 berhasil dibentuk. Tidak banyak kegiatan yang kami lakukan selain menegur sapa dan membantu teman yang sakit ataupun yang sedang berduka. Sejalan dengan waktu, kami ada kerinduan membantu mahasiswa Unai. Pada bulan Desember 2020, di mana COVID-19 lockdown, beasiswa 100 juta berhasil kami kumpulkan dan 30 juta bagi mahasiswa Indonesia di Thailand. Angkatan 80 berhasil kumpulkan dana 100 juta untuk ikut dalam pembangunan sekolah pasir putih di tahun 2021. Demikian juga sumbangan 25 juta ke Lab School Unai setelah kesaksian teman angkatan 80 pada acara reuni pertama, yang mana setelah 40 tahun di awal Desember 2023. Sejalan dengan waktu, kami goyah dan bongkok karena usia nampaknya lebih kuat dari kami. Tapi bukan berarti kami telah terkalahkan. Pada acara 75 tahun Dinas Natalis Unai,
Angkatan 80 meraih juara 1 alumni Idol. Kami Angkatan 80 juga sudah dapat melaksanakan seminar Islamologi berkolaborasi dengan Angkatan 1979 dengan renungan Selasa malam yang sudah berlangsung hampir 4 tahun. Sampai sekarang sudah sampai yang ke-184. Juga webinar persaudaraan umat Allah. Sahabat Unai semuanya, kehidupan kita ini adalah sebuah pelajaran yang panjang dalam kerendahan hati. Hidup yang penuh kebahagiaan tidak akan terjadi begitu saja. Dibutuhkan banyak doa, kerendahan hati, pengorbanan, dan kasih. Semoga pesan dari cerita Nehemia ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi teladan dalam pelayanan. Kini, 45 tahun penuh warna, kami telah menjadi lemah dan bongkok karena usia nampaknya lebih kuat dari kita. Bukan karena kami terkalahkan. Still going strong Angkatan 80 dan seluruh alumni Unai sampai Maranatha. Selamat hari ulang tahun ke-45 Angkatan 80. Together stronger. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, amin. Terima kasih Nofri untuk renungan motivasinya. Biarlah terlepas dari usia kita terus semangat melayani. Selanjutnya kita akan mengadakan doa ACST. Namun sebelumnya saya akan cek mic dulu. Anthony Manueke. Apakah Anthony Manueke hadir? Diganti sama Pontas. Oke. Pontas ya, Pontas? Cek Pontas. Ambil Pontas. Pontas. Bisa, ya. Cek, oke, siap. Siap, terima kasih. Pengakuan oleh Juliet Katopo, Ulet. Siap. Thank you. Kemudian permohonan oleh Sal Maida Sagala. Siap. Terima kasih. Dan syukur terima kasih oleh Pinta Situmorang. Hadir. Baiklah, mari kita mulai doa ACST kita. Ya Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Besar, Engkaulah adalah Alfa dan Omega, sumber segala kehidupan. Langit menceritakan kemuliaan-Mu dan bumi penuh dengan karya-Mu. Hatiku bersujud di hadapan-Mu, memuji kebesaran-Mu dan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Amin. Bapa di surga, kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Kami memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Kami berjanji untuk berusaha lebih baik lagi. Doa akan dilanjutkan oleh saudari kami. Sar Maida. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas kasih sayang-Mu. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa banyak hal yang kami mau sampaikan padamu ya Tuhan. Pada pagi ini kami mendoakan akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Pendeta Glory Wangania, Saudari Niur Sianturi, Pendeta H.E. Sinaga. Pendeta Thomas Surbakti dalam pemulihan, Saudara Mardame Parhusip, Ibu Windarti Purba, Bapak Jeremias Kabunang di Sumba NTT, Bapak Darusman Pandiangan yang sedang perawatan, Ibu Neti dalam pemulihan, Pendeta Edison Simanjuntak, Serau Panjaitan agar diberikan pemulihan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk penginjilan, rencana membuka ladang baru di 2 kabupaten conference Jawa Barat yang belum memiliki gereja, yaitu
Kuningan, dan Singaparna. Jemaat kelaksanaan di desa terpencil Tasikmalaya dengan keterbatasannya agar tetap setia kepada Tuhan. Cabang Sekolah Sahabat Ia Unai di Bekasi yang dikoordinir oleh GMHK Galaksi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pembangunan, proses pengembalian dan pembangunan sekolah bahasa Inggris SD dan kursus yang ada di tempat yang bersejarah Sipogu, Tapanuli Selatan. Gedung Serbaguna, Kabupaten Bandung Barat sebagai pusat pengaruh. Pembelian tanah untuk Sekolah Sahabat Cabang Banyumas. Pembangunan gedung sekolah Advent. Rencana pembukaan unit sekolah SD Advent Bangka, rencana mendirikan SLA Bandar Lampung, pembelian tanah dan pembangunan GMHK, pembelian gedung gereja Villa Indah Permata, gereja Sion Alam Indah Jonggol yang sedang berusaha membuka sekolah, rencana pembangunan lantai 3 gedung perguruan Advent Pekanbaru, rumah pastori, pembangunan sport center jemaat Kodi Sumba Barat Daya, sekolah SD Advent Poros Rimba Melintang, GMHK Maranatha Bogor yang telah membeli gedung gereja dan saat ini sedang dalam pembangunan agar berjalan dengan lancar, Yayasan Advent Peduli Bogor, dan di kota lain dalam mendidik anak-anak yatim piatu menjadi anak-anak yang mandiri, teguh, berprinsip, dan semangat bekerja bagi Tuhan. Upaya penginjilan yang dilakukan oleh Departemen AMR, kiranya segala programnya mendatangkan keberhasilan dan menjangkau jiwa-jiwa. Angkatan 79 yang akan mengadakan Minggu Sembayang di SLA Prodadi pada tanggal 29 sampai 4 Oktober 2025 ini. Keluarga alumni yang sedang berduka agar diberikan kekuatan dan penghiburan dari surga. Angkatan 80 yang telah melayani, kiranya selalu diberikan kesehatan, sukacita, kesetiaan, lebih semangat dalam pelayanan. Ya Tuhan, ini permohonan kami. Tentu banyak hal lagi yang kami akan mohonkan. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami dari Angkatan 80 bersyukur kepadamu karena pimpinan Tuhan selama 1 minggu penuh kami dapat mengikuti dan sebagai mengambil acara di dalam 1 minggu ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan doa, kesaksian, lagu, dan motivasi renungan setiap pagi menjadi kepujian bagi nama Tuhan dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan pagi yang indah ini. Tuhan telah melindungi kami, memberkati kami dapat menyelesaikan acara pada pagi ini. Syukur terima kasih Bapa kepada semua yang hadir. Biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan berikan kesehatan kepada kami di dalam segala aktivitas kami. Berkati kami Bapa di dalam semua keluarga kami. Tuhan, syukur Bapa, biarlah segala yang sudah kami lakukan menjadi kepujian bagi nama-Mu selamanya di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami, di dalam doa kami mohonkan hanya dalam nama-Mu yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Amin.
Demikianlah acara doa subuh kita telah selesai. Kami berterima kasih Angkatan 80 telah diizinkan melayani acara doa subuh ini sepanjang 1 minggu plus, yaitu plus hari ini. Tentu tak ada gading yang tak retak. Tentu ada kesalahan-kesalahan yang tidak terhindarkan. Kami mohon maaf kepada kakak, abang, dan adik sekalian. Dengan ini kami kembalikan kepada host. Baik, Pendeta. terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas berkat rohani yang kita sudah peroleh dari abang dan kakak angkatan 80 yang kece-kece, keren sekali. Dan pelayanan yang luar biasa sepanjang minggu full ya. Dan selamat ulang tahun ke-45 untuk angkatan yang luar biasa ini. Kami sangat termotivasi dari abang dan kakak. Dan kita akan berikan kesempatan ini kepada Ketua Angkatan 80 untuk menyampaikan sejenis ucapan terima kasih, dan setelah itu Ketua IAUNAI, Bang Raut Pusika Siregar, dan terakhir Abang Pendeta Jonathan Kuntara. Kami persilakan Ketua Angkatan 80 untuk menyampaikan mungkin ucapan terima kasih kepada semua partisipan. Silakan Bang. Yang mewakili Angkatan 80. Selamat pagi buat kita semuanya. Saya pikir Bro Tigor ada di sini ya. Nanti beliau juga akan memberikan sepatah dua kata sebagai koordinator acara untuk 1 minggu plus ini. Saya sebagai Angkatan 80 atau Ketua mengucapkan terima kasih. Pertama tentu saja kepada Tuhan, kemudian kepada IAUNAI yang kita cintai, dan juga kepada seluruh partisipan yang sudah bekerja melakukan tugas yang telah diembankan untuk terlaksananya doa subuh Ikatan Alumni UNAI ini. Dan tentu saja kepada seluruh angkatan UNAI, Angkatan 80 UNAI, dan kepada kita semua atas partisipasi kita, kehadiran kita dalam doa subuh Ikatan Alumni UNAI. Dan tentu saja tidak ketinggalan kepada para dosen kami yang kami cintai, Dr. Kuntara, Bapak Au Panjaitan, yang walaupun dalam kondisi ya kurang fit ya, tetapi beliau selalu hadir. Kepada Pak Herman Hondo yang saya lihat ada juga di sana. Terima kasih kepada semua kita yang selalu aktif untuk mengikuti acara doa subuh ini. Terkhusus kepada saudara-saudaraku yang bertugas pada hari ini, pada plusnya ini. Tentu ada sesuatu yang juga ingin dibahagikan, disampaikan. Mungkin Bro Tigor ada di sini ya, yang telah mengkoordinir. Sorry, saya tidak bisa lihat. Oke. Baik. Lai Tigor, terima kasih kepada Lai yang sudah begitu capek ya berusaha untuk membuat acara ini yang sudah kita percayakan kepada Anda untuk mengkoordinir selama 1 minggu plus ini. Untuk itu saya berikan kesempatan juga kepada Bro Tigor untuk tolong memberikan sesuatu yang terkait dengan acara 1000 hari doa subuh kita ini. Silakan, Lai. Baik. Terima kasih. Aduh, sorry ini karena begadang jadi suaranya hilang. Waduh. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti apa yang dikatakan sama Nopri tadi, kami sudah menjadi lemah dan bongkok karena usia nampaknya lebih kuat dari kami. Tenanglah bahwa kami selalu menolak menjadi koma. Kami ada karena kami bersatu. Ya. Jadi we are strong karena together. Nah, yang masih kurang adalah pembagian hadiah ya. Jadi pembagian hadiah tertunda karena waktu dan masalah teknis ya. Jadi jangan lama-lama. Saya sudah arrange tanggal 31 Agustus
Jadi Pak Kuntarap bisa hadir untuk memberikan motivasi. Jadi kita buat di Senin pagi, mungkin jam 8 atau jam 9. Diharapkan kita bisa bernostalgia ya, karena nanti akan ditampilkan sejarah terbentuknya Laskar 2 IA Unai. Dan akan ditunjukkan grafiknya, bagaimana naik dan bagaimana turun ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat tarik data, kita dapat melihat profil yang hadir, siapa aja yang bertahan dari awal hingga akhir, siapa aja yang terputus, putus nyambung. Nanti kita bisa lihat. Semoga dengan acara ini kita bisa menjadi contoh dan memberi semangat baru kepada teman-teman lainnya ya. Kita kuat karena bersatu. Kita botak dan lemah, tapi kita menolak untuk menjadi kalah. Terima kasih. Sampai ketemu tanggal 31 Agustus. Di sini aja dulu biar cepat. Baik, terima kasih Abang Oh ini bersihkan ini. Almar Sagala dan Abang Benar, Tigor telah yang dibersihkan mewakili ini. angkatan 80. Kami berikan Sama ini. kesempatan ini kepada Abang Raut Siregar, Ketua IA Unai kita. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih untuk atas nama pengurus Ikatan Alumni Unai, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh abang kakak senior yang luar biasa. Saya baru ngeh dari tadi bahwa ternyata pakai seragam angkatan 80. Kok bisa warna coklat dan memang luar biasa. Dan memang sangat sesuai dengan usia, jadi nggak kelihatan tua. Jadi disesuaikan dengan usia luar biasa, 45 tahun sudah tamat. Dan saya lihat seperti Bang Tigor semangatnya seperti semangat umur 24. Walaupun usia sudah semakin lanjut, tapi semangat luar biasa. Terus terang kita sebagai pengurus dan juga alumni yang junior sangat termotivasi. Udah 45 tahun masih tetap eksis. Saya coba hitung setiap hari bahwa luar biasa masih bisa sampai 25-30 orang yang hadir dari angkatan 80. Terlepas dari banyaknya kegiatan dan terima kasih untuk pelayanannya dan susunan acara yang super meriah. Ada yang WA saya, berubah tampilannya sekarang supaya bervariasi Bang, bervariasi Dek, saya sampaikan iya. Untuk hadiahnya bagaimana? Jadi banyak ada yang gimana mendapatkan hadiahnya? Hadir setiap hari. Kalau bukan terus akan diundi saya sampaikan dan kalaupun tidak nanti Tuhan akan tambahkan saya bilang. Ini hanya pendahuluan. Jadi luar biasa terima kasih buat acara kita menarik sedemikian rupa dan motivasi yang diberikan dari hari ke hari. Terima kasih secara khusus kepada Ketua Angkatan Bang Palmer dan Koordinator Bang Tigor Panggabean. Jadi semangat ini yang bisa membuat kami jadi tertrigger ya. Jadi kiranya melalui pelayanan ini bukan hanya terhenti di sini, saya sangat senang. Tetapi itu menjadi motivasi untuk kita semua. Setiap hari kita hadir. Kami junior ini hanya berdoa supaya tetap eksis. Memang harus hadir supaya tidak pikun. Kalau ada lagu yang mengatakan siapa bilang lansia tidak berguna. Nah ini justru mereka yang lebih semangat. Dan biarlah kami para junior ini makin semangat. Terima kasih. Dan saya melihat juga setiap hari itu ada dosen-dosen kami ya. Ada Ser AU, Ser Hondo, kemudian ada Pendeta KR Sagala juga. Kemudian banyak. Kalau Pendeta Kuntarap saya juga kita salut. Setiap hari hadir. Saya kadang-kadang ketika di Amerika nggak bisa. Kemudian ketika ada pelayan sampai jam 1 pagi. Sulit. Jadi tapi kalau beliau-beliau senior-senior ini yang motivasi kita luar biasa. Ini menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita yang muda. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan angkatan 80 supaya bisa eksis setidaknya sampai Yesus datang. Saya berpikir ini hari yang ke-1000 sekian. Jadi artinya bisa bayangkan beginilah kita lewati 1001 tahun nanti di surga. Jadi 1000 hari kita lewati Laskar 2. Saya bayangkan seginilah lamanya kita nanti akan di surga. Kira-kira seperti itulah yang bisa memotivasi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap eksis dan semangat dalam pelayanan ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Abang Ratu Siregar. Sekarang waktu ini kami berikan kepada Abang Pendeta Jonathan Kuntarap yang walaupun minggu ke depan ini angkatan 68 yang akan melayani kita. Silakan Abang Pendeta Jonathan Kuntarap.
Baik, terima kasih. Angkatan 80. Saya lihat beberapa orang merasa bahwa angkatan 80 sudah merasa tua ya. Sudah 45 tahun. Saya angkatan 68 jadi 12 tahun sebelum tahun 80, tapi rasanya masih belum tua loh. Asik. Mantap, mantap. Semangat Keren. terus. Itu 45 atau berapa 57 tahun just numbers. Yep. Ya. Yang penting itu perasaan dan kita punya attitude yang harus merasa bahwa kita masih bisa berguna. Baik, terima kasih Ethan Nainggolan yang telah menjadi MC yang baik ya, dan Helen Tobing memberikan 2 buka. Dan terima kasih tadi saya lihat lagu yang diberikan oleh ini tadi saya lihat adalah Arnold Kairupan, McRoy Mamora, Edison Sinurat, dan Palmer Sagala. Untung belum pikun, saya masih ingat saya punya murid-murid yang baik. Keren. Kuartet ini ya, rahmat Allah, rahmat Bapa bercahaya luar biasa. Oke. Dan terima kasih kesaksian daripada Joni Pandensolang ya tentang hidup sehat berolahraga ya. Kebetulan istri saya dan saya ada tulis buku olahraga sumber kesehatan dan sudah direvisi lagi sekarang dan sudah lagi berada dalam peredaran. Penting sekali ya olahraga, sebab indikasi dalam seminar-seminar yang kami buat, indikasi panjang umur adalah apa? Dulu soal makanan, betul, tetapi yang sangat penting justru adalah sekarang olahraga ya. Dan ada yang katakan bahwa tidak ada waktu untuk olahraga. Mrs. White katakan begini, waktu yang kita gunakan untuk olahraga akan kita dapat kembali. Apa maksudnya? Oleh sebab kita olahraga, maka umur kita lebih panjang. Jadi itulah sebabnya waktu itu kita dapatkan kembali. Ya, jadi begitu tadi pagi, begitu bangun, ya langsung saya olahraga. Oke. Ya, jadi kalau kita mau umur panjang, kita harus olahraga. Dan saya sedang dalam usia 8 tahun ini, saya tidak makan obat apa-apa. Ya. Tidak ada darah tinggi, tidak ada kolesterol, tidak ada diabetes, puji Tuhan, sebab ya salah satu adalah olahraga. Oke? Ya. Jadi kalau saudara-saudara mau panjang umur supaya kita bisa darah uni yang ke 80 atau 90 tahun daripada Unai, ya tetap olahraga. Oke? Terima kasih Nopri Langitan ya, teladan dalam pelayanan bahas tentang kimia ya. Luar biasa. Dan kalau kita ingat Nehemia a man of instant prayer ya, jadi begitu dengar berita negatif berdoa ya, kemudian setiap ada rencana berdoa itu penting sekali ya, dan kita harus punya hidup yang berdoa. Baik, terima kasih untuk semua doa yang dilayangkan tadi ya. Pontasi lain, Juliet atau poser, Sarmaida Sagala, dan Pinta Situmorang. Oke, Tuhan memberkati kita semua, dan maafkan saya harus lari sekarang oleh sebab ada acara keluarga. Oke, yang penting God is good all the time. all the time, God is good. Terima kasih, Sir Kuntara. Thank you, Sir. Amin. Terima kasih Abang Pendeta Tuhan Jonathan berkati Putara. semuanya. Kami meminta angkatan 68 boleh tinggal sebentar, akan ada briefing. Angkatan Terima kasih 68 semuanya. Sampai jumpa kembali di lain besok. Pasti semuanya ya. Terima kasih. Selamat pagi, jangan lupa olahraga semua. Yap, Ya, Terima kasih. olahraga. Terima kasih. Buat juga. Pagi semuanya. Saya dulu. Tuhan berkati. Selamat pagi semua. Saya mau katakan untuk briefing, saya tidak bisa ikut walaupun angkatan 68 sebab saya harus pergi ke tempat anak saya. Tetapi di sini ada Dense
Simanjuntak, ada Agus Riki, ya. Jadi itu yang akan mewakili untuk angkatan 68. Oke? Alright. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Dadah. God bless you all. Bye. Bye Ulen. Bye Ta. Bye semuanya. Bye semua. Hadir Bye lagi.